Tanggalnya mana? Jamnya jam 7 Oktober. Oke, Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Untuk kita boleh menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau Tuhan yang menjadi perlindungan bagi kami. Engkau Tuhan pengharapan kami. Dan kami percaya pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Sebab Engkau Tuhan yang setia. Engkau yang tidak pernah ingkar janji. Engkau yang menggenapi semua yang Engkau janjikan bagi kami. Sebab itu, biarlah hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Dan mulut kami penuh dengan pujian pengakuan kepadamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, kaulah pengharapan. Tuhan, kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Tuhan, kaulah pengharapan bagi kami. Tuhan, kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian
Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sekali berkatakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kepadamu ya Allah. Kami sembah Kau Allahku, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Yesus. Kami sembah, kami puji terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah,
Sungguh Engkaulah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkaulah jawaban yang tak pernah salah bagi kami. Engkau pertolongan yang tak pernah terlambat bagi kami. Engkau segalanya bagi kami. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Kami sembah. Kami puji Engkau. Kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah. Kami sembah. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Ya Allah, ya Allah. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur buat pertolongan-Mu. Kami bersyukur. Kami sembah. Kami sembah Kau. Sebab hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab hanya kepadamu kami berharap. Engkau perisai perlindungan, kami aman di dalam-Mu. Engkau pertolongan dalam segala perkara yang kami alami. Sebab Engkau sanggup, sebab Engkau mampu menolong kami. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu.
Sebab itu biarlah hati kami terus melekat kepadamu. Biarlah mata kami terus tertuju penuh harap kepadamu. Sebab hanya Engkau satu-satunya Bapa yang setia, penolong yang ajaib. Kami percaya padamu. Sebab tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi yang percaya kepadamu. Kami percaya, kami dan mempercayakan hidup kami hanya kepadamu, hanya kepadamu. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Selamanya Kau baik. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan. Haleluya. Haleluya. Sebab Engkaulah perisai bagi hidup kami. Engkaulah perlindungan bagi kami. Kami tak akan goyah. Biarlah kami terus berharap dan percaya kepadamu. Karena pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Haleluya, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Sekali kita katakan, Engkaulah perisaiku. Amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, segarkan jiwa kami Tuhan. Segarkan jiwaku, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku
kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisai bagi kami Tuhan. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Ku kan bertahan dalam cobaan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari dengan iman sekali katakan, Engkaulah perisai bagi kami Tuhan. Engkaulah perisaiku, amin. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, segarkan jiwa kami, segarkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan karena Yesus menopang. Bukan berdiri dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapan bukan bertahan, bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sungguh biarlah setiap janji firman-Mu itu meneguhkan hati kami. Biar setiap perkataan firman-Mu itu yang menyegarkan jiwa kami. Sehingga dalam segala keadaan yang Kau izinkan kami alami, dan apapun yang terjadi di sekeliling kami, kami tetap bertahan, kami tetap berdiri teguh, dan kami dapat terus bersyukur dalam segala keadaan. Karena kami percaya janji-Mu itu ya dan amin. Kami mau mengerjakan bagian kami, yaitu mempercayai setiap janji-Mu. Kami menyerahkan setiap kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkau yang memelihara kami adalah Allah yang setia, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi hanya untuk firman. Tidak ada tempat sedikit pun di hati kami untuk kekhawatiran yang diberikan oleh iblis. Tapi hanya firman-Mu yang ada dalam hati kami. Sehingga kami tidak hidup dalam kekhawatiran.
tapi kami hidup penuh dengan keyakinan bahwa Engkau Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus. Engkau Tuhan yang setia bagi kami. Seperti Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Coach Simon. Baik, selamat pagi buat teman-teman. Terima kasih juga buat hari, ya kan. Jadi kita sudah sampai di 1 Samuel 3. Kalau kita baca di 1 Samuel 3, tentunya ini kaitannya ada dengan dari 1 Samuel, 2 Samuel, dan Samuel ketiga, dan seterusnya. Kita melihat ya, di sini kenapa akhirnya Samuel terpanggil. Tentunya kalau kita lihat ini ada namanya satu doa dari seorang ibu. Ya. Kita tahu bagaimana Hana begitu menderita karena diejek oleh Penina. Jadi di sini saya melihat, kami kemarin waktu di Palembang berbincang-bincang sama istri, ya kan. Kenapa di keluarga itu ya kan ada yang keturunannya itu berhasil, tapi ada juga keturunan yang sama sekali kurang berhasil dan biasa-biasa. Dari sekian banyak anaknya, tapi nggak ada yang menonjol. Saya teringat dengan kisah ini, bahwa banyak orang yang hanya ingin itu mengejar kesuksesan. Menurut saya tidak salah ya, tidak salah itu. Tetapi banyak yang keliru. Ya kan, kita lihat di sini di mana penderitaan yang Tuhan izinkan itu sebetulnya Tuhan ingin melihat berapa setianya kita dalam pengiringan kepada Tuhan. Seperti Hana, ya kan, kita tahu bagaimana dia hidupnya diejek-ejek, diolok-olok, tetapi dia tidak pernah membalas dengan kejahatan, tapi dia datang kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan ya kan membuka kembali rahimnya dan melahirkan anak yang dia sudah bernasar bahwa anak ini akan diserahkan kepada Tuhan. Jadi akhirnya bagaimana kita tahu ya kan, dari Pak Ramli, dari Pak Heri sudah menjelaskan, dan saya juga merenungkan ini luar biasa. Ya, jadi hari ini ya kan kita sampai ke Samuel yang 1 Samuel 3, bahwa kesuksesan seorang anak itu tidak lepas dari ada doa ya dari seorang ibu dan seorang ayah. Terutama kalau saya lihat ya, pria ini banyak masalah sebetulnya. Tukang bikin masalah ya. Tapi saya juga melihat kesuksesan itu ada di balik seorang ibu. Seperti pria, kesuksesan seorang pria ada seorang wanita di belakangnya. Tapi kehancuran seorang pria juga banyak wanita di belakangnya. Jadi kita sama-sama mau belajar, ya kan? Kenapa, ya kan? Kalau saya baca, Eli kenapa tidak berhasil, akhirnya Tuhan harus menghukum dia. Saya cari-cari siapa nama istrinya, saya belum tahu, ya kan? Tapi anaknya, saya tahu Hofni dan apa nama sama Pinehas, ya. Tapi saya lihat-lihat, nggak cari-cari, nggak ada dapat istrinya. Siapa namanya? Mungkin Herinte bisa kasih tahu saya. Nah, dan anak-anaknya, ya kan, itu yang seperti anak Penina juga saya cari. Ya kan, Penina melahirkan anak, tapi tidak tahu anaknya siapa namanya juga. Ya kan, saya cari-cari berapa hari ini, nggak ada. Tapi Samuel tercatat
Jadi maka itu kalau kita memang mau anak-anak kita berhasil, ya kita suami istri, terutama istri-istri, tolongilah suamimu yang banyak masalah. Karena kemarin memang saya juga ditegur oleh istri saya, ya. Karena papi ini kelihatannya belakangan ini sudah mulai kembali gaya lama. Saya renungkan dengan omongan itu, ya kan. Memang kadang-kadang tekanan itu, ya kan, membuat kita tuh bisa kambuh. Tapi dengan istri saya akhirnya mengatakan demikian, saya renungkan, ya. Akhirnya ya saya menyadari itu, ya saya kembali kepada firman. Jadi hari ini saya akan bacakan, ya kan, Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergi ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Jadi di sini saya lihat ya, Eli ini karena ya kan, dia ini memang anak yang taat dan berespon benar, ya. Kita tahu kalau kita anak-anak kadang-kadang dipanggil itu kita nggak mau datang, ya, seperti anak kami, ya kan, Nana, ya akhirnya harus kami tempatkan sekolah di sana di Balang. Karena apa? Karena dipanggil jauh, jawab pun nggak ada, apalagi datang kan. Nah, di sini saya melihat, ya kan, si Samuel ini mulai dari kecilnya dan dari rahim ibunya pun memang Tuhan itu sudah persiapkan. Jadi bedanya anak yang mau, ya kan, melayani itu harus punya satu ketaatan dan respon benar. Maka hari-hari ini saya banyak menemukan anak-anak, dan kemarin juga karyawan saya bilang sama saya, Pak, boleh nggak saya izin 1 bulan? Kenapa? Karena anak saya sudah sekarang sulit dikendalikan. Nah, buat Bapak Ibu yang punya anak-anak hari ini memang kita harus ekstra ya. Karena apa? Karena dikasih tablet, ya kan? Sudah tidak lagi memperhatikan yang lain sehingga apa? Dokter mengatakan ibu kalau terlambat anak ibu akan jadi masalah. Saya bilang oke, saya izinkan, ya kan, you boleh cuti, jangan jangka panjang, karena ya lebih penting kan anak. Kalau anak sudah nggak jadi, ya seperti saya katakan, tiga ketakutan kita orang tua. Ya kan, satu, ketika tua kita miskin. Kenapa kita takut tua miskin? Karena semua kondisi sudah turun, badan perlu banyak menggunakan vitamin dan biaya pengobatan. Kedua, anak tidak jadi, ya kan? Nah, itu tidak bisa lagi kita kembali masa muda. Ketiga, anak nggak mau sama orang tua. Nah, kenapa anak tidak mau sama orang tua? Karena orang tua itu harapan tuanya pasti sama anak,
dan anaknya tidak mau karena dia tidak pernah mengajar nilai-nilai sesungguhnya kepada anak ketika anak itu bertumbuh kembang. Nah, di sini saya melihat ya kan, dengan Samuel ini luar biasa. Berapa kali bolak-balik dipanggil Tuhan, dia selalu datang kepada Eli, ya kan? Meskipun kita tahu ya kan bagaimana hidupnya Eli ya kan dengan anaknya dua itu, tapi Samuel tetap dia harus membuktikan bahwa dia sudah dipersiapkan Tuhan dari rahim Hana, dan dia akan terus berespon benar. Nah, hari ini kita mau ngajar anak-anak kita bagaimana ya kan kita melihat Samuel sehingga dia bisa menjadi anak yang dipercayakan. Nah, ini saya lihat ini yang pertama. Samuel itu punya taat dan respon benar. Ya kan? Yang berikutnya yang ayat berikutnya ke-9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah. "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah Aku akan melakukan sesuatu di Israel sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menempati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir." Nah, di sini saya melihat ya kan sebetulnya Tuhan itu peduli sama Eli ya. Tapi karena apa? Hidup ini pilihan. Eli ini saya lihat orangnya ya mengalir aja. Dia nggak punya ketegasan. Sehingga apa? Nanti kita akan bahas lagi ya. Yang ke-13, sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Nah, di sini letaknya juga kegagalan anak-anak kita. Eli ini kalau di pelajaran pria itu ayah yang bertindak lamban juga iya, ayah yang gampangan juga iya. Kenapa? Rendah ketegasan, rendah kelembutan, jadi anak gampangan. Jadi Pinehas Hofni sama Pinehas ini merajalela semaunya. Jadi bapaknya nggak pernah menegur. Saya banyak lihat ketika bapak yang gampangan anaknya itu memang nggak jadi. Kenapa? Ngalir aja, terserah kamu aja. Mau pulang jam berapa, terserah. Mau melakukan apa, terserah. Padahal mereka, ya kan, kita baca di 1 Samuel ayat 3b itu, mereka itu adalah, ya kan, saya kembali dulu, ya kan, ke sana. Di pasal Samuel 1 ayat 3b, di sana dikatakan ya kan, di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Ya kan? Nah, di situ mereka seorang imam, gembala di sana kan. Tapi apa yang terjadi? Mereka juga bertindak curang. Ya kan? Korupsi daging, ya kan? Melakukan susila, ya kan? Ini sebenarnya ya memang ini kenapa? Karena itulah mereka menganggap bahwa Tuhan itu bukan di atas segalanya. Tuhan dianggap seperti teman biasa aja yang bisa kita tipu dan sebagainya. Tapi Tuhan marah. Kenapa? Nah, ini akibat yang saya lihat. Banyak orang-orang tua yang tidak berani
ya kan, untuk berkata iya di atas iya dan tidak di atas tidak, ujungnya anaknya seperti itu. Tapi jangan pula jadi ayah yang model saya dulu, terlalu keras, kepahitanlah anak-anak kita. Yang baik itu anak ilahi adalah tinggi kelembutan, tinggi ketegasan. Nah, itu yang dibutuhkan. Jadi hari-hari saya lihat kenapa banyak orang yang khawatir, ya kan, karena mereka tidak mempersiapkan anak-anak mereka dengan baik. Yang penting anak mau diam, ya kasih tablet, semua diam, ya kan. Saya juga lihat sekarang, aduh, memang inilah tantangan akhir zaman. Bagaimana kita harus hidup dengan kebenaran firman Tuhan. Maka di sini saya lihat, ya kan, dosa Eli ini yang dikatakan Tuhan tidak bisa dihapus dengan apa? Yang berapa tadi? Yang ke-14 saya bacakan. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapus dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Ya kan, ini sangat-sangat menderita sekali. Rasanya sudah penghabisan sudah itu, ya kan. Tuhan pun tidak bisa mengampuni lagi dengan apa? Korban sembelihan, korban sajian pun tidak mempan. Yang ke-15, Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibuka pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahu penglihatan itu kepada Eli. Memang ya, sifat manusia segan itu ada, tapi kita sebagai orang kebenaran, orang-orang hidup dengan nilai Kristus, kita nggak boleh segan. Ya, beritahu dengan penuh kasih. Nah, di sini ya kan Eli tadi itu Samuel tadinya segan, ya, ya karena itu kan bapak dia, bapak rohaninya, dia segan. Tetapi ya Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku, jawab Samuel, ya bapak. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah dia perbuatnya apa yang dipandangnya baik. Nah, ini juga kekeliruan Eli, hanya pasrah aja. Tidak mau kalau dikasih tahu dia oh ya aku ini udah salah, aku harus berbelok jalan yang baru lagi lah. Ini hanya pasrah, ini orang hijau nih, ya terserahlah, dia Tuhan, dia mau bikin apa no. Nah, ini juga salah satu yang penyebab kegagalan, dan banyak orang-orang yang hanya berpasrah seperti ini, tidak ada kemajuan. Sehingga apa? Anak-anaknya tidak akan berhasil. Kenapa? Karena ayah itu sebuah sumber, ya kan? Istri itu penolong. Nah, di sini saya tidak ada lagi baca-baca tentang istri. Saya cari-cari istrinya si Eli ini mana, tidak keluar-keluar nolong Elinya. Ya kan? Sembunyi kemana dia. Nah, jadi di sini saya lihat Eli benar-benar sudah pasrah itu. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Ya, jadi disinilah kelihatannya kalau Tuhan mau ngangkat orang itu sebentar, ya kan? Akhirnya apa? Seluruh Israel dan Berseba tahu bahwa Samuel sudah menjadi seorang Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo sebab ia menyatakan dirinya di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Nah, demikian ya kan. Hidup Samuel diangkat Tuhan dan bersinarlah. Jadi kalau hari ini kalau kita memang mau ya kan sama-sama belajarlah ya.
Saya juga masih harus banyak belajar. Kenapa? Ya kan kadang-kadang kita ada gangguan masalah kecil-kecil ya kan. Padahal sebetulnya itu karena kadang-kadang kita ini terlena. Kadang-kadang kita ini menganggap kecil itu biasa, ya kan, masalah biasa. Tapi sesungguhnya kalau kita pelajari manusia jatuh bukan tersandung gunung, tapi oleh kerikil kecil itu tergelincir kita, ya kan. Maka itu hari ini, ya kan, saya mau mengajak kita semua sama-sama belajar. Ya kalau kita ada istilah jadi bapak gampangan, mari kita belajar, ya kan. Kalau memang mau jelasnya nanti seperti apa boleh ikut di camp udah tahun depan ya, tahun depan camp, ya kan, supaya lebih, ya kan, karena apa, karena kita memang harus di camp. Ya saya juga ingat-ingat, oh camp ini memang perlu ya, kita nih kadang-kadang juga bisa bias pelan-pelan. Jadi saya mengajak kepada kita semua hari ini, marilah kita belajar dari Eli, ya kan, supaya jangan anak-anak kita tidak berhasil. Ya, jadi kita harus fokus dan masa depan kita penuh harapan bersama dengan Tuhan. Demikian Her, kau kembalikan, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Simon. Jadi firman Tuhan pagi hari ini, tentu kalau kita belajar dari sisi Samuel, seperti Ko Simon tadi katakan, ya kita belajar taat dan dengar-dengaran kepada firman Tuhan, belajar untuk berani menyatakan kebenaran. Tapi dari sisi Imam Eli, ya ini menjadi sebuah peringatan tentunya bagi kita sebagai orang tua, seperti statement yang terakhir. Kadang kita jatuh itu bukan karena batu yang besar, apalagi gunung, tapi karena kerikil kecil. Jadi mari jadi orang tua yang kalau di camp pria itu juga ada sesi lembut dan tegas. Sehingga tadi yang dari Ko Simon katakan, jangan sampai kita ini menjadi orang tua yang menghasilkan anak-anak gampangan. Karena rendah kelembutan, rendah ketegasan. Karena yang Tuhan mau, kita ini menjadi orang tua yang tinggi kelembutan, tinggi ketegasan. Artinya ya kita punya tanggung jawab mendidik anak kita sejak dari kecil. Ketika dia melakukan kesalahan, mulai dari kecil itu sudah langsung diingatin, dinasehatin, bahkan ditegur. Supaya tidak seperti apa yang dialami Imam Eli. Kalau bahasa umum, bohwat sudah. Karena sudah saking kelewatan anaknya. Itu tadi, karena dari hal-hal kecil dibiarin, didiemin. Apalagi memang kan zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang beda kan, seperti kalau kita dulu sering ngomong gini. Ya dulu kalau orang tua kita sudah melotot aja kita sudah tertunduk. Anak zaman sekarang kita sudah melotot, mata sudah mau keluar, ngomong sudah kuat pun kadang mereka masih bisa berani bantah dan melawan. Nah, tapi balik-balik bagaimana kita mendidik mereka. Firman Tuhan katakan ajar berulang-ulang. Nah, dan harusnya itu mulai dari sejak kecil. Usia emas mereka itu benar-benar dididik. Nah, tapi sekarang ada begitu banyak orang tua yang bukan menghasilkan anak gampangan saja, orang tuanya jadi orang tua gampangan. Anak-anak kecil nggak dididik, akhirnya HP yang mendidik mereka sejak kecil. Nanti dipikir kalau sudah remaja baru mau dinasehati, sudah telat. Karena justru harusnya sejak kecil lah kita yang harus mendidik mereka, ngajarin mereka, menegur mereka, menasehati mereka, mengajar apa yang harus mereka lakukan. Tapi hari-hari ini ada begitu banyak orang tua gampangan, mau cari gampang, nggak mau diganggu, nggak mau ribet. Akhirnya anaknya dididik oleh Android dengan seluruh tontonan yang ada di dalamnya. Nah, makanya jangan sampai terlambat ya. Walaupun mungkin sebagian kita yang ada pagi hari ini ya sebagian besar anak-anak kita sudah besar. Tapi mungkin kita yang sudah punya cucu ya kita bisa kasih
nasihat untuk anak kita supaya dia memperhatikan cucu kita, mengajari mereka berulang-ulang. Jadi sekali lagi kita diingatkan pagi hari ini, yuk seperti Samuel belajar dengar-dengaran dan taat, dan kemudian jadilah orang tua yang memang berfungsi dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih untuk Coach Simon buat sharing firman Tuhannya pagi hari ini. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Joni. Nanti ditutup sama Pak Simon. Shalom semua. Jadi kita masuk dalam doa kita pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami boleh belajar Tuhan lewat Samuel dan Imam Eli Tuhan. Ya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu Tuhan, kami semakin diperlengkapi Tuhan. Kami boleh belajar di Samuel yang taat, mendengarkan perintah-Mu Tuhan, hidup dalam Engkau senantiasa Tuhan. Kami juga boleh belajar kesalahan Eli Tuhan. Tuhan mengakibatkan anaknya Tuhan berdosa di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan pagi hari ini lewat kebenaran firman-Mu untuk terus belajar akan kebenaran firman-Mu dan terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Bapak Pak Simon Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semakin hari Tuhan, Kau memakai Pak Simon dan keluarganya Tuhan, terus menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Khususnya lewat camp pria sejati Tuhan, untuk membimbing banyak pria Tuhan, untuk semakin hidup dalam kebenaran di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami berdoa khususnya buat Kau Buyung Tuhan, sedang lakukan check up Tuhan untuk pita suaranya Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kuasa pemulihan-Mu memulihkan dan menyembuhkan. Kau pakai setiap dokter-dokter yang menanganinya Tuhan. Berikan mereka hikmat untuk memberikan solusi yang terbaik. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Kau Buyung Tuhan dan keluarganya juga. Tuhan terima kasih, kami juga serahkan Ira ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau juga campur tangan pasca operasinya Tuhan, biarlah Engkau boleh terus memulihkan keadaan tubuhnya Tuhan. Dalam nama Yesus, kuasa pemulihan-Mu memulihkannya. Terima kasih juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan, Ibu Mirianti dan Pak Siraga dalam tangan-Mu Tuhan. Di masa waktu mereka, Engkau terus memakai mereka menjadi berkat Tuhan. Khususnya di Rumah Sakit Husada Utama Jember Tuhan. Engkau memberikan dia wewenang untuk memimpin Tuhan di sana Tuhan. Engkau juga memberikan dia hikmat dan mengambil setiap keputusan Tuhan. Engkau pakai rumah sakit di mana dia memimpin Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan bagi khususnya daerah Jember Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Misalkan doa kami ke dalam tangan-Mu pagi hari ini. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati. Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakilnya Tuhan, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, bupati dan wali kota dan sujud jajarannya Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin bangsa kami yang besar ini Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan Tuhan. Ya, Tuhan, itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa-doa kami pagi hari ini tangan-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan
buat kesempatan yang pagi ini kami bersama-sama boleh berkaram deo. Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan menjadi satu teladan, dan kami mau belajar Tuhan dari apa yang sudah firman-Mu kami terima menjadi satu bekal kami Tuhan untuk kami praktekkan sepanjang hari ini. Kami tahu kekuatan kami Tuhan ada di dalam firman kebenaran-Mu Tuhan, sehingga hidup kami tetap berkenan kepadamu. Dan akhirnya kami mau terima berkat daripada Tuhan, yaitu berkat kesehatan, kekuatan, dan kasih karunia hikmat daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Hari ini absen dia sudah ada ya. Terima kasih ya Pak Heri. Terima kasih Pak Oke, Simon. yuk, makasih sama-sama. Izin dulu. Oke. Iya, Ya. itu